الحمد لله الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد المنتقم لمن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد المكرم من خافه واتقاه بدار فيها من كل خير مزيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حكم بالفناء على أهل هذه الدار وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد المحذر من عصى بنار تلظى بدوام الوقيد المبشر من أطاع بدار لا ينفد نعيمها ولا يبيد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما لا يزالان على كر الجديدين في التجديد أما بعد فيا أيها المسلمون قال الله تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan yang kita bawa menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jemaah secara umum, mari kita selalu bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabb Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Bertakwa dengan cara menjalankan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, serta berusaha menjauhi seluruh larangan yang telah Allah larang kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah salah satu perilaku yang harus dijauhi oleh setiap muslim, oleh kita semua, adalah perilaku orang-orang munafik. Perilaku munafik adalah salah satu penyebab perpecahan umat Islam di setiap zaman. Perilaku munafik inilah yang sering memanipulasi kebenaran menjadi kedustaan. Perilaku munafik inilah suka mengkhianati kaum muslimin, artinya orang-orang munafik senang mereka mengkhianati kaum muslimin. Mereka gemar mengkhianati kaum muslimin. Mereka gemar melakukan perpecahan yang ada pada kaum muslimin. Mereka tidak senang apabila kaum muslimin bersatu. Mereka lebih suka berada bersama orang-orang yang memusuhi dan juga membenci orang-orang muslimin. Ma'asyiral muslimin, perilaku munafik ini layaknya benalu. Mereka seperti duri dalam daging, barisan perusak yang mengaku membawa kebaikan, padahal sejatinya, hakikatnya mereka adalah orang-orang perusak. Ma'asyiral muslimin, oleh karenanya, karena sedemikian buruknya sifat munafik ini, Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau berkata, aku mengenal 30 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat mengkhawatirkan jika pada diri mereka para sahabat tersebut terdapat sifat-sifat orang-orang munafik ataupun perilaku, perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik. Maka ma'asyiral muslimin, kita pun harus sama seperti para sahabat tersebut. Kita khawatir, kita takut apabila di diri kita terdapat perilaku orang-orang munafik. Ma'asyiral muslimin, apa yang dimaksud dengan perilaku munafik? Arti munafik adalah menyembunyikan kekufuran dan ia menampakkan keislaman, sehingga Islam yang ia tampakkan hanya manipulasi saja. Islam yang ia tampakkan hanya pencitraan saja. Karena sejatinya, hakikatnya sebenarnya dia adalah kafir. Akan tapi yang ditampakkan adalah Islamnya. Maka
jenis sifat munafik ini ada dua. Yang pertama munafik atau nifak i'tiqadi, yakni nifak pada keyakinan. Sifat munafik yang tidak tampak namun pengaruhnya sampai pada perkataan dan perbuatan. Adapun yang kedua nifak amali, yakni nifak yang sifatnya perbuatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena mengkhawatirkannya perbuatan orang-orang munafik ini, maka khatib pada mimbar kali ini akan menyampaikan beberapa tips agar kita dapat terhindar dari sifat-sifat orang munafik, sebagai bentuk ikhtiar kita untuk melindungi diri kita dari sifat dan juga perbuatan orang-orang munafik. Maka di antara tips yang pertama adalah hendaknya kita berusaha untuk salat di awal waktu, ma'asyiral muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atan." Barang siapa yang ia salat selama 40 tahun secara berjamaah dan ia mendapati takbiratul ihram bersama dengan imam, maka ia akan mendapatkan 2 perlindungan. Kutibat lahu bara'atan. Bara'atun minan nar. Yang pertama perlindungan dari api neraka, dan yang kedua bara'atun minan nifaq, yakni perlindungan daripada sifat-sifat orang munafik. Maka ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mampu mengaplikasikan, mempraktikkan untuk salat berjamaah dan kita dapati takbiratul ihram bersama imam, maka semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang munafik. Maka tips yang kedua, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita memperbaiki akhlak kita dan juga memperdalam ilmu agama kita. Perbaikan akhlak dan juga tafaqquh fid din atau sungguh-sungguh dalam memahami ilmu agama merupakan kunci dalam membentengi diri dari sifat munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata, "Khaslatan la tajtami'ani fi munafik." Ada 2 karakter, ada 2 sifat yang tidak akan pernah berkumpul, yang tidak akan pernah ada pada diri seorang munafik. Husnu samtin. Yang pertama adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Wa fiqhun fid din, dan juga yang kedua pemahaman yang baik terhadap ilmu agama. Maka ma'asyiral muslimin, agar kita dapat terhindar daripada sifat-sifat orang-orang munafik, perbuatan perilaku orang-orang munafik, maka hendaknya kita memperbaiki akhlak kita. Kita tunjukkan akhlak mulia kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya sampai di situ, kita dalami, kita bentengi diri kita dengan ilmu agama yang benar, dengan pemahaman yang benar. Banyak wasilah untuk kita dapat memperdalam ilmu agama kita. Banyak kajian-kajian yang bisa kita hadiri. Banyak kajian-kajian yang dapat kita duduk di sana untuk memperdalam ilmu agama kita. Ma'asyiral muslimin, lantas yang berikutnya di antara tips untuk kita dapat terhindar daripada sifat-sifat orang munafik adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Beliau berkata, was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah bukti. Berkaitan dengan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan maksud daripada hadis tersebut di dalam kitabnya As-sadaqatu hujjatun ala imani fa'iliha. Sedekah adalah hujjah, bukti atas keimanan pelakunya. Fa innal munafiqa yamtani'u minha likaunihi la ya'taqiduha. Faman tasaddaqa ustudilla bisadaqatihi ala sidqi imanihi. Karena orang-orang munafik, mereka akan terhindar dari sedekah, mereka akan menahan harta mereka, mereka enggan untuk bersedekah karena mereka tidak memiliki iman. Karena yang mereka sembunyikan adalah kekafiran yang ada pada diri mereka.
Iman yang mereka tampakkan itu hanya kamuflase saja. Maka siapapun yang bersedekah, maka sedekahnya akan menjadi bukti atas kejujuran imannya. Oleh karenanya orang-orang munafik tatkala mereka menunjukkan keislamannya, itu adalah keislaman yang dusta, keislaman yang tidak benar. Maka itulah sifat orang-orang munafik. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita perbanyak sedekah kita, baik sedekah yang wajib ataupun sedekah yang sunnah, agar kita dapat terhindar daripada perbuatan, daripada perilaku orang-orang munafik. Lantas berikutnya yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari sifat-sifat orang munafik adalah kita berusaha untuk qiyamul lail. Kita berusaha untuk beribadah secara diam-diam. Ketika orang lain terlelap tidur, kita berusaha untuk bangun, melakukan ibadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang munafik hanya akan beribadah atau melakukan kebaikan apabila ia dilihat oleh orang lain. Oleh karenanya, ia akan malas bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail, karena tidak ada orang yang melihatnya, ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya, Abu Nuaim pernah berkata, jarang sekali orang-orang munafik yang bergadang tengah malam untuk bermunajat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka mari kita giatkan kembali ibadah yang dapat kita lakukan, ibadah-ibadah yang orang lain tidak bisa melihat kita tatkala kita sedang melakukan ibadah tersebut, sebagai usaha agar kita terhindar daripada sifat orang-orang munafik. Lantas berikutnya, tips yang dapat kita lakukan untuk kita bisa terhindar daripada sifat orang-orang munafik adalah memperbanyak doa dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang munafik adalah orang yang paling malas berdoa dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malas berzikir telah menjadi ciri khas daripada orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan tentang perilaku orang-orang munafik di dalam surat An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah balikan keadaan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka hendak bangun untuk melaksanakan salat, mereka melaksanakannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan hanya sedikit saja. Maka ma'asyiral muslimin, sebagai tindakan preventif agar kita dapat terhindar dari perbuatan perilaku orang-orang munafik, maka kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat-ingat Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu, di setiap keadaan, dan juga di setiap tempat. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meneguhkan keimanan kita, meningkatkan kualitas takwa kita, dan melindungi kita dari berbagai penyakit hati, terutama penyakit hati yang berkaitan dengan orang-orang munafik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi haitsu qala tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم اللهم العن اليهود لعنا كبيرا اللهم العنهم اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقائق والنفاق والسمعة والرياء اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة